Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik dan sehat semua. Sebelumnya kita jargon dulu ya. Jargon semangat. Jargon semangat. Hahaha. Hahaha. Ya bagus. Semangat sekali kalian hari ini anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema pengalamanku dan subtema pengalamanku di rumah dengan materi ungkapan santun untuk hidup yang rukun dalam lingkungan keluarga. Ya, anak-anak sebelumnya apa sudah ada yang tahu apa sih itu santun, apa sih itu rukun? Ayo, apa ada yang tahu dan berani menjawab? Ya, Andi, silakan. Apa itu santun? Santun ya. Santun. Ya, benar. Santun itu sopan. Ya. Ya, kalau untuk santun itu seperti yang biasa kita temui. Santun itu kan pasangannya biasanya yang sering kita temui sopan santun seperti itu. Nah, sebenarnya santun itu merupakan suatu perbuatan maupun ucapan yang mencerminkan sikap-sikap yang halus, baik, tenang, sabar, seperti itu. Kalau untuk rukun, apakah ada yang tahu apa itu rukun? Iya, Rini menjawab, ya silahkan. Rukun ya. Rukun, ya rukun itu guyup. Ya, seperti yang kita temui juga. Sering kan kita temui dan anak-anak baca biasanya ada tulisan guyup rukun seperti itu. Ya, rukun itu sebenarnya merupakan suatu perbuatan atau sikap atau tindakan atau kegiatan yang mencerminkan baik, kebaikan, kedamaian, tidak ada pertengkaran seperti yang kita temui itu di masyarakat Jawa biasanya sebutannya adem ayem, guyup rukun, tentrem seperti itu. Bagus, bagus sekali Rini jawabannya. Diaplos. Nah, sekarang saatnya kita akan memasuki pembelajaran hari ini ya. Simak dan dengarkan baik-baik cerita berikut ini ya. Hai anak-anak, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Itu gambar jam. Lebih tepatnya, jam dinding. Nah, hari ini kita akan belajar dari si bulat yang penuh manfaat ini. Dengan jam dinding, kita bisa jadi tahu loh sekarang jam berapa. Kalau siang berarti kan jam 12, kalau sore jam 3. Seperti itu. Bahkan dengan jam dinding kita bisa tahu, oh sekarang saatnya berbuka puasa nih. Hehehe. Baik, selanjutnya dengarkan dan simak cerita atau ilustrasi berikut ini baik-baik ya anak-anak. Di suatu pagi yang cerah, di rumah Beni, timbullah percakapan dengan Ibu Beni sebagai berikut. Beni, coba lihat jam dinding itu, nak. Iya, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan, Beni? Harus mengganti dengan baterai yang baru, Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau, Bu. Kemudian Beni menaiki tangga. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Kemudian jatuhlah jam dinding tersebut di lantai. Wah, jamnya retak, nak. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding. Sehingga jam dindingnya jatuh, Bu. Iya, nak. Tidak apa-apa. Lain kali, Beni harus lebih berhati-hati ya. Dan tidak perlu tergesa-gesa. Udah, sini, nak. Nah, kalian sudah mendengarkan dan menyimak baik-baik cerita atau ilustrasi tadi kan, anak-anak? Nah, sekarang apakah kalian ada yang tahu apa sih isi dari cerita itu? Iya, Siska, silahkan. Ya, jamnya rusak, benar.
Tepatnya jamnya itu retak seperti itu. Apa ada yang tahu siapa yang bikin jamnya retak? Ya, Riko? Benny? Ya, benar, Benny. Kalau mengapa sih jamnya bisa retak? Apakah ada yang tahu anak-anak? Iya, Nindi. Apa? Ya, benar. Karena Benny kurang hati-hati dalam menaiki tangganya. Seperti itu. Dan setelah Benny menjatuhkan atau meretakkan jam dinding itu, apa yang Benny lakukan? Anak-anak, ada yang tahu? Iya, siapa itu yang di belakang? Iya, Nando, benar. Apa? Nando ya? Iya. Apa ya? Apa yang Benny lakukan? Meminta maaf ya? Iya, benar. Meminta maaf kepada ibunya. Seperti itu. Nah, permintaan maaf seperti ini merupakan contoh ungkapan-ungkapan santun dalam hidup rukun dalam lingkungan keluarga. Seperti itu. Ungkapan santun itu merupakan permintaan maaf karena kita sudah melakukan kesalahan. Kemudian kita dengan lemah lembut mengucapkan permintaan maaf karena kita merasa bersalah tadi, sehingga bisa terwujudnya lingkungan hidup yang rukun seperti itu. Kan tadi juga Ibu Beni dalam menyuruh Beni untuk mengganti jam dinding yang mati itu tadi, dia meminta pertolongan kepada Beni dengan bertanya terlebih dahulu, maukah Beni menggantikan baterai jam dinding itu? Nah, permintaan tolong seperti ini merupakan ungkapan yang santun juga, meski tidak secara langsung memerintah Beni untuk mengganti jam dinding tersebut. Jadi, apa yang dilakukan Beni dan ibunya merupakan contoh ungkapan-ungkapan santun dalam lingkungan keluarga untuk mewujudkan kehidupan atau lingkungan yang rukun seperti itu. Bagus sekali teman-teman yang menjawab, beri aplaus. Nah, untuk anak-anak yang masih belum menjawab, masih ada kesempatan loh bagi kalian untuk berperan aktif, interaktif, kreatif dalam pembelajaran ini. Dan sekarang saatnya kalian pahami dulu cerita atau ilustrasi yang Bapak berikan tadi. Setelah kalian paham, betul-betul paham, kalian diberi kesempatan untuk maju dan mempraktikkan cerita tersebut dengan teman sebangku kalian. Kalau yang siap dan berani maju ya, siapa saja boleh maju. Nanti Bapak tunjuk siapa yang tercepat dan terberani. Seperti itu. Sebelum kalian maju, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami dulu dari cerita tersebut. Apa saja boleh ditanyakan. Jangan lupa saat kalian maju di depan nanti, perhatikan bahasa verbal dan bahasa tubuh kalian. Dan jangan lupa juga perhatikan pelafalan kalian, intonasi kalian, ekspresi kalian, seperti itu. Jangan sampai kita meminta maaf tapi ekspresi kita marah seperti ini. Maaf, aku minta maaf, aku salah. Nah, kalau seperti itu kan juga tidak baik dan itu tidak santun seperti itu. Dan juga masa kalian minta tolong dengan intonasi yang cepat seperti ini. Hei, aku minta tolong karena aku sedang sibuk sekarang. Nah, kan tidak mungkin, tidak santun juga, tidak tenang seperti itu. Ya, silakan kalian pahami dulu ya anak-anak. Yeay, beri aplaus untuk Karni dan Ilyas yang sudah berani maju ke depan. Dan sebagai catatan untuk Karni harus lebih percaya diri lagi ya. Dan untuk Ilyas, pertahankan. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa jadi pemain film internasional. Amin. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 sekolah dasar dengan tema pengalamanku, dengan subtema pengalamanku di rumah. Materi ungkapan santun untuk hidup yang rukun dalam lingkungan keluarga. Sampai jumpa dan terima kasih. Dah.